Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulis Nugraha dari kelas 11 PPLG 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang prompting AI. Nah, pada sekarang ini AI lagi hype-hype-nya, khususnya di dunia programming. AI ini juga tidak hanya bisa membantu kita menulis kode lebih cepat, melainkan juga bisa memberikan berbagai solusi gitu. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar prompting AI dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, jadi prompting AI ini tuh kayak seni yang memberikan instruksi gitu. Seni memberikan instruksi kepada AI agar menghasilkan output yang kita inginkan. Nah, bayangkan kita sedang berbicara dengan seorang asisten yang sangat cerdas. Tapi, itu hanya bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan pernyataan atau instruksi yang kita berikan saja. Tetapi, hanya bisa memahami kita jika instruksi yang kita berikan jelas dan spesifik. Jika kita memberikan perintah yang terlalu umum atau ambigu, hasilnya mungkin tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, memahami dasar-dasar prompting AI adalah langkah pertama untuk bisa menggunakannya secara efektif. Contoh AI-nya tuh seperti ChatGPT yang membantu dalam berbagai tugas, tapi kualitas hasil yang diberikan oleh AI sangat bergantung pada bagaimana prompt tersebut dirancang. Nah, selanjutnya, mengapa prompting AI itu penting? Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Dengan prompt yang baik, kita bisa mendapatkan jawaban atau output yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan tanpa perlu banyak revisi. Yang kedua, menghemat waktu. Mencoba berbagai macam input secara acak, memahami cara menulis prompt yang efektif akan menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, mendapatkan hasil yang lebih baik. AI bekerja dengan cara memprediksi output berdasarkan input yang diberikan. Semakin banyak inputnya, semakin berkualitas pula hasil yang diberikan. Selanjutnya, bagaimana AI memproses prompt? Saat kita mengetik sebuah prompt, AI menggunakan model berbasis machine learning yang telah dilatih dengan berbagai data. AI kemudian mencoba memahami maksud dari prompt tersebut dengan cara yang pertama, menganalisis kata-kata dalam prompt. AI memecah teks yang diberikan ke dalam token-token kecil dan memahami konteksnya. Kemudian, mencocokkan dengan pola yang telah dipelajari. Model AI membandingkan input dengan miliaran contoh yang pernah dipelajarinya. Yang terakhir, memprediksi hasil yang paling mungkin. AI menghasilkan respon berdasarkan probabilitas kata atau kalimat yang paling relevan. Selanjutnya, teknik dasar dalam prompting AI. Ketika kita menggunakan AI untuk menghasilkan teks atau kode, memahami teknik dasar dalam membuat prompt yang efektif sangat penting. Prompt yang baik dapat menghasilkan output yang lebih akurat, sesuai dengan kebutuhan, dan lebih cepat dalam prosesnya. Pada kali ini, kita akan membahas berbagai teknik dasar dalam prompting AI, termasuk jenis-jenis prompt, struktur yang efektif. Yang pertama, jenis-jenis prompt dan cara menggunakannya. Pertama, prompt instruksi langsung. Prompt ini memberikan instruksi yang jelas dan langsung kepada AI. Contohnya seperti ini, cerita pendek tentang petualangan. Nah, ini kurang spesifik. Yang lebih spesifiknya yaitu buat cerita pendek 300 kata tentang seorang anak yang menemukan portal ke dunia lain di hutan belakang rumahnya. Yang kedua, prompt berbasis contoh. Nah, prompt ini memberikan contoh dalam instruksi untuk membantu AI memahami format atau gaya yang diinginkan. Contohnya seperti buat caption Instagram tentang kopi, ini terlalu umum, ambigu.
Nah, yang lebih spesifiknya, buat caption Instagram tentang kopi dengan gaya seperti ini. Pagi yang sempurna dimulai dengan aroma kopi yang menggoda. #morning vibes. Yang ketiga, prompt berbasis peran. Dalam jenis prompt ini, AI diberikan peran tertentu untuk menghasilkan respon sesuai konteks yang diinginkan. Contohnya, jelaskan Next.js. Nah, yang lebih ininya, sebagai mentor pemrograman, jadi diberikan peran tertentu, perannya tuh sebagai mentor pemrograman. Nah, sebagai mentor pemrograman, jelaskan Next.js kepada pemula dalam 5 poin utama. Dan yang terakhir, prompt step by step. Teknik ini memicu tugas yang kompleks menjadi beberapa langkah, membantu AI memberikan jawaban yang lebih akurat. Contohnya, yang salah, hitung berapa banyak ubin yang dibutuhkan untuk menutupi lantai berukuran 5x4 meter dengan ubin 20x20 cm. Nah, yang benarnya, hitung berapa banyak ubin 20x20 cm yang diperlukan untuk menutupi lantai berukuran 5x4 meter. Jawab dengan langkah-langkah perhitungan yang jelas. Dengan pendekatan ini, AI akan menjelaskan langkah-langkahnya, bukan hanya memberikan sebuah angka saja. Struktur prompt yang efektif. Nah, agar AI memberikan respon yang optimal, prompt harus disusun dengan struktur yang baik. Berikut beberapa komponennya. Yang pertama, konteks. Jelaskan situasi atau latar belakang yang diperlukan. Yang kedua, instruksi harus jelas. Berikan perintah yang langsung dan spesifik, bukan yang secara umum yang membuat ambigu bingung. Yang ketiga, batasan atau format. Tentukan panjang, gaya bahasa, atau format outputnya. Dan contohnya, jika perlu, berikan referensi jika kita ingin respon dalam format tertentu. Contoh format efektif untuk digital marketing, misalnya tulis caption Instagram untuk produk skincare berbahan alami. Gunakan gaya bahasa santai dan ajak audiens berinteraksi, panjang maksimal 150 karakter. Yang selanjutnya, evaluasi dan perbaikan prompt. Setelah kita memahami dasar-dasar prompting AI, langkah berikutnya ialah mengevaluasi apakah prompt yang kita buat sudah efektif. Tidak semua prompt menghasilkan output yang optimal pada percobaan yang pertama. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana menilai kualitas prompt. Nah, agar sebuah prompt dikatakan efektif, ada beberapa kriteria yang bisa digunakan untuk mengevaluasi hasilnya. Yang pertama, relevansi dan ketetapan jawaban. Nah, apakah jawaban yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan? Apakah AI memahami maksud dari prompt dengan benar? Apakah informasi yang diberikan lengkap dan tidak menyimpang dari permintaan? Yang selanjutnya, spesifitas dan detail. Nah, apakah output terlalu umum atau sudah cukup spesifik? Apakah perlu menambahkan batasan dalam prompt seperti format atau panjang jawaban? Dan yang terakhir, konsistensi dan reproduksibilitas. Jika prompt yang sama digunakan berulang kali, apakah hasilnya tetap konsisten? Jika tidak, apakah ada cara untuk membuat prompt lebih stabil dan dapat diprediksi? Selanjutnya, kesalahan umum dalam prompting dan cara menghindarinya. Berikut beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam membuat prompt dan cara mengatasinya. Pertama, prompt yang terlalu umum. Seperti contohnya yang salah, tulis artikel tentang teknologi. Nah, output ini terlalu luas dan tidak spesifik. Harusnya lebih spesifik, seperti tuliskan artikel 500 kata tentang dampak kecerdasan buatan dalam dunia bisnis. Nah, ini lebih jelas dan terarah. Yang kedua, spesifitas dan detail.
Contohnya buat yang salah buat kode sorting. Nah, AI ini bisa menghasilkan berbagai jenis sorting. Kita harus lebih spesifikitas dan konteksnya harus lebih jelas. Buat fungsi JavaScript untuk mengurutkan array angka secara ascending menggunakan algoritma quicksort. Yang ketiga, terlalu banyak informasi dalam satu prompt. Buat copywriting untuk produk kecantikan yang menargetkan wanita usia 20-30 tahun dengan gaya bahasa santai, mencakup keunggulan produk, bahan alami, testimonial pelanggan, dan harga produk. Nah, ini terlalu panjang dan terlalu kompleks. Contohnya, buat copywriting untuk produk skincare berbahan alami dengan fokus pada keunggulan dan manfaatnya. Nah, ini tuh lebih fokus sama bisa lebih dipecah lagi jika perlu. Selanjutnya, prompting AI untuk programming. Sebuah AI bisa menjadi asisten yang sangat berguna bagi seorang programmer, mulai dari menulis kode, membantu debugging, hingga memberikan rekomendasi optimasi. Dengan pemahaman yang baik tentang prompting, kita bisa memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas dalam pengembangan aplikasi menggunakan JavaScript dan Next.js. Nah, pada kali ini ada 3 aspek utama. Yang pertama, menggunakan AI untuk menulis kode JavaScript. Saat menulis kode, kita sering membutuhkan bantuan dalam menghasilkan fungsi atau snapshot yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan prompting yang efektif, AI bisa menghasilkan kode yang lebih relevan dan efisien. Nah, ada elemen penting dalam prompt untuk kode JavaScript ini. Yang pertama, ada konteks, yang kedua ada spesifikasi, dan yang terakhir ada gaya penulisan. Yang kedua, prompting AI untuk debugging dan optimasi kode. AI juga bisa membantu kita menemukan kesalahan dalam kode kita dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dan yang ketiga, membangun komponen Next.js dengan bantuan AI. Next.js ialah framework yang populer untuk pengembangan aplikasi web. Dengan AI, kita bisa mempercepat pembuatan komponen tersebut dan halamannya. Selanjutnya, teknik lanjutan dalam prompting AI. Saat kita semakin sering menggunakan AI, kita mungkin menyadari kalau hasil yang diberikan kadang tidak selalu sempurna. Nah, jawaban yang dihasilkan juga terasa kurang tepat dan tidak sesuai harapan yang kita inginkan. Untuk mengatasi itu, ada beberapa teknik lanjutan yang bisa kita gunakan agar AI memberikan jawaban yang lebih baik. Nah, yang pertama, few-shot dan zero-shot prompting. Apa sih few-shot dan zero-shot itu? Saat kita berbicara dengan AI, kita bisa langsung meminta sesuatu zero-shot prompting. Atau kita bisa memberikan contoh terlebih dahulu agar AI lebih memahami pola yang kita inginkan. Few-shot prompting. Lebih sederhananya itu, zero-shot prompting ialah meminta AI menyelesaikan tugas tanpa contoh. Sedangkan few-shot prompting memberikan beberapa contoh agar AI memahami format atau pola yang kita inginkan. Bayangkan aja seperti mengajari seseorang menulis caption Instagram. Jika kita hanya berkata buat caption yang menarik, hasilnya bisa sangat beragam. Tapi jika kita memberikan beberapa contoh caption terlebih dahulu, kemungkinan besar AI akan menghasilkan caption yang lebih sesuai dengan gaya kita dan yang kita contohkan tersebut. Kedua, chain of thought prompting. Nah, teknik ini meminta AI berpikir langkah demi langkah sehingga hasilnya lebih akurat dan masuk akal. Bisa kita bayangkan kita bertanya kepada seseorang, berapakah 125 dikali 8? Jika orang tersebut menjawab langsung tanpa berpikir, ada kemungkinan jawaban itu salah. Nah, tapi jika dia berpikir langkah demi langkah, hasilnya akan lebih akurat. Yang ketiga, role-based prompting. Teknik ini, AI berperan sebagai seseorang dengan keahlian tertentu. Nah, misalnya,
kita ingin mendapatkan tips keuangan, daripada hanya bertanya bagaimana cara menabung, kita bisa bertanya kepada AI sebagai perencana keuangan profesional bagaimana cara menabung dengan efektif. Dan yang terakhir, etika dan batasan dalam prompting AI. Ketika kita semakin mahir dalam menggunakan sebuah AI, kita juga perlu memahami tanggung jawab dalam penggunaannya. AI bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat, tetapi juga jika digunakan dengan cara yang salah, AI bisa menghasilkan informasi yang menyesatkan, bias, atau bahkan merugikan orang lain. Nah, pada kali ini kita akan membahas etika dalam prompting AI, bias dalam AI, dan cara menghindarinya, batasan AI yang perlu diketahui. Etika dalam prompting AI. Saat menggunakan AI, kita harus bertanya, apakah hasilnya benar dan tidak menyesatkan? Apakah AI digunakan untuk kebaikan bukan merugikan orang lain? Apakah AI menghormati privasi dan hak cipta? Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita menggunakan AI untuk membuat artikel. Jika kita meminta buatkan artikel tentang manfaat olahraga, ini adalah penggunaan AI yang baik karena membantu memberikan informasi bermanfaat tentang apa manfaat berolahraga itu. Tetapi jika kita meminta tuliskan artikel hoax tentang obat ajaib yang bisa menyembuhkan semua penyakit, ini adalah penggunaan yang tidak etis karena bisa menyebarkan informasi palsu. Yang kedua, ada bias dalam prompting AI. AI belajar dari data yang ada di internet, tetapi data tersebut bisa memiliki bias. Ini berarti AI bisa memberikan jawaban yang condong ke satu arah dan tidak objektif. Contoh bias dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, jika kita bertanya kepada AI, siapa penemu komputer, AI mungkin akan lebih sering menyebut nama Alan Turing, meskipun ada banyak ilmuwan lain yang juga berkontribusi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena AI hanya mengulang pola dari data yang dilatih. Dan jika mayoritas sumber lebih banyak menyebut Alan Turing, AI akan cenderung memilih jawaban tersebut. Dan yang terakhir, batasan AI yang perlu kita ketahui. AI tidak selalu benar. Nah, AI bisa memberikan jawaban yang salah atau kurang akurat, terutama untuk informasi terbaru. AI juga tidak memiliki kreativitas asli. AI hanya menggabungkan informasi yang sudah ada. Jadi, ia tidak benar-benar berpikir seperti manusia. AI juga tidak memahami emosi. Jika kita meminta AI menulis pesan motivasi, ia hanya menyusun kata-kata berdasarkan pola, bukan dari perasaan yang nyata. Kesimpulannya, prompting AI adalah alat yang sangat berguna dalam dunia programming. Tidak hanya dalam dunia programming, semua juga pasti lebih mudah jika dengan AI. Nah, dengan memahami cara menyusun prompt yang efektif, kita bisa menggunakannya untuk menulis kode lebih cepat, menganalisis masalah, dan meningkatkan produktivitas sebagai developer. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.